menambah nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallamu ala nabiyil mustafa, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga, para tabi'in dan semua kaum muslimin hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azza wa wa iyyakum. Pada bacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini, insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-50 dalam kitab ini, yaitu babul khauf, yaitu bab yang membahas tentang takut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam muqaddimahnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa ayat tentang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut harus ada dalam diri kita. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus ada pada diri manusia. Ada dua hal di dalam kita melaksanakan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama yaitu al-khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah raja, yaitu berharap pahala, berharap akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap bisa melihat wajah Allah nanti di yaumil qiyamah, berharap bisa masuk surga. Dan keduanya harus seimbang, harus seimbang, rasa takut dan rasa raja, jadi berharap. Ma'asyiral muslimin, adapun ayat yang pertama yang dibahas, yang dibawakan, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah wa iyaya farhab, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, kamu harus tunduk. Surah Al-Baqarah ayat 40. Kemudian ayat yang kedua beliau sampaikan inna batsha rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbullah benar-benar keras. Surah Al-Buruj ayat 12. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita yakini, yang kita imani bahwa Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana kemudian azab-azab yang diberikan kepada kaum-kaum atau umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang diceritakan dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat 102 sampai 106, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini dinukil juga dalam muqaddimah bab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah azab Allah apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadap kepada Allah, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami
tidak akan mengundurnya melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Ada pun orang-orang yang celaka, maka tempat mereka di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berhenti. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil suatu hikmah, suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa Allah Subhanahu wa taala jika sudah mengantar suatu penduduk negeri yang berbuat zalim, maka itu merupakan peringatan yang paling keras bagi kita umat manusia. Maka bila mana kita tidak punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan takut. Maka tancapkanlah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar-benar, dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga rasa takut akan senantiasa menghalangi diri kita untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Jika rasa takut hilang dari diri kita, maka dipastikan kita tidak akan terhalang dan kita tidak akan merasa berdosa melakukan sebuah kemaksiatan. Demikianlah para jemaah sekalian, 3 mukadimah ayat yang kami sampaikan, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.